Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa di mana saja Anda berada, jumpa lagi di channel tercinta kita Al-Jawi Ustadz Abdul Badi. Hari ini kita akan menghadiri acara halal bihalal di Masjid Al-Furqan, Panaragan Jaya, Tulungagung Barat, Lampung. Kita akan buat satu ceramah agama tentang halal bihalal dan juga tentang bulan Syawal. Semoga acaranya berjalan lancar. Minta dukungan daripada pemirsa, yaitu dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wa nasara wa asjada wa hasana al-ahzana wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawwal faka'annama shoma dahra kullaha. Al-hadis. Para alim, para ulama, asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, seluruh hadirin jemaah mahir yang sama-sama menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih berikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga Allah pilih kita untuk duduk di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ahabul biqa ilallah masajiduna. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, mulai daripada kehidupan dunia yang sementara, apalagi nanti kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Dan kita sebagai umatnya semoga diberikan kekuatan untuk senantiasa menghidupkan daripada sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu, Syawal irtafa'a. Syawal ini artinya adalah peningkatan amal. Kalau di bulan Syawal ini kita tidak meningkat amalnya, berarti kita ini tidak ikut Syawal, tidak sawalan. Hadirin yang salah, pada tahun kedua Hijriah terjadi satu peristiwa besar, peristiwa yang begitu menggegerkan langit. Pertempuran antara orang beriman yang jumlahnya hanya 313 ini melawan orang-orang musyrikin yang jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Jadi 3 kali lipat, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka ketika itu 313 orang tanpa persenjataan lengkap. Hanya beberapa orang yang naik kuda, yang lainnya jalan kaki, tidak punya senjata. Ada yang bawa pedang, pedangnya
tugel, ya. Cuma separuh saja. Tapi orang musyrikin ketika itu 1.000 orang dengan semua berkuda, dengan pakaian perlengkapan perang lengkap, baju besi, pakai tameng, pakai pedang, pakai tombak. Ini secara akal nggak mungkin, yang jumlahnya sedikit tanpa alat bisa mengalahkan yang 3 kali lipat dengan peralatan yang lengkap. Secara akal nggak mungkin. Maka ketika itu Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sholat di bawah pohon, sujud begitu lama. Dalam sujudnya Nabi berdoa, ya Allah, jika engkau hancurkan Taifah ini, jika engkau hancurkan yang sedikit ini, la tubat ba'dal yaum, engkau tidak akan pernah disembah selamanya. Ini saking mentoknya doa Nabi, supaya Allah ini turunkan daripada pertolongan-pertolongannya. Maka untuk memuliakan kaum muslimin, ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan 5.000 malaikat. Jadi andai saja Allah turunkan 1 saja, cukup malaikat Israel, memang suruh turun, cabut itu. Jadi kalau mau mematikan lampu nggak usah satu-satu, ceklek, enggak, cukup stop kontaknya, klek, mati semua. Itu juga ingin mencabut nyawa yang begitu banyak, tinggal stop kontaknya. Ketika ada terjadi bencana itu, maka mereka juga nggak nyabut satu-satu, repot, ribuan orang dicabut satu-satu. Cukup diambil pusatnya saja, ya, ceklek, mati semua. Maka cukup 1 saja sebenarnya. Tapi untuk memuliakan kaum muslimin, Allah kirimkan 5.000 malaikat. Sampai ketika itu iblis ketakutan, lihat malaikat turun dari langit. Ada sebagian kaum musyrikin pun ada juga yang melihat malaikat turun dari langit itu, sehingga mereka ketakutan. Maka kalau diperhitungkan, berarti 1 orang musyrik ini dikeroyok 5 malaikat. Dengan subhanahu wa ta'ala, maka betul ketika itu, ketika seorang yang beriman, ketika dia ini mau mengayunkan pedangnya, mau memukul lawannya, maka pedang belum sampai di leher, kepalanya sudah gelundung duluan, didahului malaikat. Ini perang yang begitu hebat. Maka setelah terjadi kemenangan ini, maka Allah perintahkan Nabi untuk merayakan, yaitu pada bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu merayakan kemenangan perang, yaitu perang Badar. Tapi ketika itu Nabi ketika pulang dengan para sahabat, Nabi mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang dari perang yang kecil. Nabi tidak mengatakan sohir, tapi asghar, sangat kecil. Ila jihadil akbar, kepada perang yang sangat besar. Ini pun bukan pakai lafaz kabir, tapi akbar, sangat besar. Maka sahabat heran, perang yang begitu dahsyatnya, Allah kirimkan 5.000 malaikat, kok dikatakan perang sangat kecil? Kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Apa? Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu perang besar itu apa? Maka Nabi mengatakan kata itu jihadun nafsi, yaitu memerangi daripada apa? Hawa nafsu kita. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka jangan terlena dengan kegembiraan Syawal sehingga kita lupa tugas kita. Saking senengnya lupa, lupa malam markas, lupa nisab, lupa iktikaf. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri, Idul, orang idul ngalor ngetan ngulon kan. Aid ini kembali, Fitri ini suci. Kita sudah digembleng ketika di dalam bulan Ramadan, bulan yang betul maghfirah, banyak ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa kita dengan Allah, kalau kita sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, maka sudah mencapai titik nol, sudah enggak ada lagi. Hanya
antara dosa dengan sesama kita, maka ini masih ada. Maka adanya silaturahmi, maka adanya saling memaafkan. Ini adalah untuk menghilangkan dosa yang hablum minanas di antara kita. Saling bermaaf-maafan, saling merelakan. Jadi subhanahu wa ta'ala, maka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan ini harus beda. Kalau masih sama saja, ini bukan syawal, bukan peningatan. Maka kita ingat-ingat lagi tugas kita. Kita sebagai manusia adalah seorang yang abid, ahli ibadah. Maka bagaimana kita tunaikan hak-hak, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Selain kita ini sebagai umat yang dai, umat yang abid, juga kita ini ada sebagai dai. Dai ini mengajak. Allah perintahkan untuk sholat, tapi Allah sendiri enggak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah enggak zakat. Allah perintahkan dakwah, Allah sendiri dakwah. Wallahu yad'u ila darissalam, ila darissalam. Allah Subhanahu wa taala mengajak kemana? Ila darissalam, ke kampung keselamatan, yaitu surga. Jadi Allah sendiri ini dakwah. Allah ini dai, mengajak manusia bagaimana manusia ini bisa masuk di dalam surga. Maka ada satu hadis, Allah ini heran kepada seorang hamba yang ingin dimasukkan ke dalam surga tapi harus diseret-seret. Hamba ini mau dimasukkan surga tapi harus dipaksa-paksa. Harusnya kita ini masuk surga dengan senang, dengan kerelaan hati. Tapi ini ada seorang hamba dipaksa untuk masuk surga. Harus dikhususi tiap hari untuk berangkat. Harus dipasti. Harus dipaksa. Harus diseret-seret pasnya. Hadirin dengan Subhanahu wa ta'ala, kemarin Ramadan ini setan dibelenggu. Sekarang setan sudah dilepas. Di bulan Ramadan ini kita beramal enak, kayak ringan. Taraweh, coba kita sholat 23 rakaat atau 11 rakaat setelah Isya. Selain bulan Ramadan, beratnya. Karena sendirian. Tapi ketika bulan Ramadan ringan. Tadarus sampai jam 11, sampai jam 12, kuat. Coba enggak Ramadan. Wah, ngantuk. Jadi dengan Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita ini ada suasana. Ramadan mengapa amalan begitu ringan? Selain setannya di penjara karena ada suasana. Orang nggak puasa ya nyumput-nyumput, nggak berani makan terang-terangan. Kecuali yang urat malunya sudah putus. Ada urat malunya sudah putus, jadi makan sudah nggak malu-malu. Jadi dia subhanahu wa ta'ala, maka Mbah Yai Mukhlisun ini pernah mengatakan, sekarang ini arus masuk ke dalam neraka. Sekarang ini. Kalau kita ngelawan arus, kalah kita. Yang lain ke utara, kita ke selatan sendiri, ketabrak-tabrak. Ikut arus, sampai ke neraka. Gimana ini caranya? Maka Pak I katakan, kita buat arus. Kita buat arus sendiri. Arusnya menuju ke neraka, kita buat arus masuk ke dalam surga. Gimana cara buat arus? Ya kita jangan sendirian. Kalau sendirian ya kalah. Taklim rumah sendirian. Ada yang lihat TV, ada lihat HP, ya kalah kita. Lama-lama ganti kitabnya. Kitab Fadhil Amal ya ganti kitab WhatsApp. Kitabnya ganti. Karena kita terbawa arus. Maka kita harus membuat arus. Kalau kita sama-sama, ini akan mudah. Akan mudah. Seperti dalam bulan Ramadan itu,
Karena semua orang bersama-sama, wah ringan ya. Baca Quran sampai jam 12 malam ya. Nggak ada orang yang musik, wah bribeni, nggak ada ya. Coba sekarang ya, nggak Ramadan baca di masjid pakai mic ya. Speaker luar ya. Wah orang berdatangan ini edan piye ya. Ora Ramadan tekan bengi-bengi ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini perlu membuat arus yang arus itu adalah menuju ke dalam surga sehingga kita mudah. Bagaimana caranya? Ya dengan dakwah. Kalau kita sendiri ya, nggak mampu ya, ada mobil mogok ya, kita suruh dorong sendiri nggak mampu, ya kita harus bantuan orang lain ya. Beratnya 100 kilo ya. Maka kalau orang 10 ya, ini beratnya tinggal berapa? 10 kilo ya. Kalau 100 orang ya, satu orang tinggal kekuatannya 1 kilo saja ya. Jadi akan mudah. Semakin banyak ya, arusnya, semakin besar arusnya akan semakin mudah ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para sahabat di waktu itu ya, di zaman Nabi beserta sahabat dikatakan adalah khairul qurun ya. Sebaik-baik masa, khairul qurun qurni ya. Sebaik-baik qurun ini qurunku ya. Summa yalunahum, setelah itu baru setelah mereka, setelahnya ya. Jadi apa? Alam ini semakin lama semakin berkurang, semakin berkurang. Sebaik-baik kurun adalah kurunnya Nabi dengan sahabat. Maka dikatakan di zaman Nabi ini yang diperbanyak apa? Dakwah. Kemana-mana dakwah. Ada tawanan perang. Nggak usah suruh masuk Islam, cukup diikat di tiang masjid. 3 hari, dilepas sudah nggak pergi dari masjid. Karena ada amalan dakwah. Maka karena yang diperbanyak itu dakwah, maka iman itu ada di atas kepala. Kalau iman ini di atas kepala, doa ini langsung cash. Ala bin Al-Hadrami, Amir Jamaah yang dikirim ke satu pulau. Ini nggak ada kapal, pasukan berkuda. Gimana? Maka Amir ketika target sahabatnya, target makmurnya. Samu waktahamu, baca bismillah dan nyebranglah. Jadi nggak perlu sholat, tinggal baca apa? Bismillah saja. Samu waktahamu, bacalah bismillah, nyebrang. Maka betul ketika itu. Awal-awal kaki kudanya nyilep di pantai, lama-lama naik sendiri, lama-lama jalan di atas air. Ada sahabat itu pedangnya jatuh kan harusnya kalau kuda saja nggak tenggelam, harusnya pedang itu jatuh berada di atas air, tapi jatuh kelelep pedangnya itu sampai ke dasar laut. Lapor sama Amirnya, Mir, pedang saya jatuh. Amirnya doa, ya Allah kembalikan. Naik sendiri. Jadi sahabat itu dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok sahabat ini dimanjakan? Karena sahabat memanjakan Allah Subhanahu wa taala. Salat duhur, kalau kita ini 4 rakaat campur masbuk ya. Kalau sahabat datang nih salat sunnah dulu 4 rakaat. Setelah itu salat duhurnya 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Berarti berapa? 12 rakaat. Ini bombong bahasa Jawanya itu. Memanjakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ini dimanjakan. Kayak anak kecil, jatuh. Mau berdirikan nggak mau. Kalau bukan bapaknya yang ngangkat nggak mau dia. Jadi manja, seperti itu. Sahabat pun seperti itu. Nabi, bagaimana sholat malamnya? Tahajud bagi Nabi ini wajib ya. Kalau untuk kita sunnah. Ini sampai kaki itu bengkak. Kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri. Kalau sekarang yang bengkak matanya.
banyak tidur. Yang bengkak perutnya, ya. Banyak makan. Ya. Nabi ini bengkak apa? Kakinya, karena saking lamanya. Maka ditegur oleh istrinya. Ya. Wahai Nabi, ya. Engkau ini seorang Nabi, ya. Yang dosa lalu kalau ada diampuni, dosa sekarang kalau ada juga diampuni, dosa yang akan datang kalau ada diampuni. Kok sholatnya seperti ini? Sudah nggak punya dosa. Kok seperti ini? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kalau dijamin juga nggak seenaknya. Sudah dijamin apa? Malah tambah. Tambah bombong. Kalau kita kok ada jaminan, saenake dhewe, wis pokoke dijamin, dijamin apa namanya dosa dulu, sekarang yang akan datang diampuni ya, tinggal enak-enakan saja, sholat sekedarnya, udah ada jaminan, kayak pegawai negeri, udah ada jaminan, setiap bulan sekian, kerjanya santai saja, kerjanya apa? Santai saja. Tapi ada juga seorang pegawai negeri yang dia ini bersyukur, karena saya sudah dijamin, maka saya akan berikan yang terbaik. Nah, ada juga. Jadi subhanahu wa ta'ala, kalau masalah akhirat, kok kita ini dijamin, ya bakalan semaunya. Nah, kita ini nggak ada jaminan pun, dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, dosa yang nggak akan datang, nggak ada jaminan diampuni. Kita ini malah apa? Ya nggak tahajud, terkejut, tangi-tangi subuh. Ini namanya bangun terkejut, bukan bangun tahajud. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabat namanya Harisah. Dia ketemu sahabatnya yang lain yang ta'al nu'minu sa'atan. Kemari, kita beriman sebentar. Maka ada sahabat yang lain yang nggak paham. Loh, ini Harisah ini gimana toh? Kok pengennya iman yang sebentar, bukan iman yang selama-lamanya. Lapor sama Nabi. Wahai Nabi, ini Harisah ini kok dia ngundang-undang ta'al nu'minu sa'atan. Mari, kita beriman sebentar. Maka karena ini sahabat yang satu ini nggak paham, Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati Harisah. Sesungguhnya apa? Malaikat ikut duduk bersamanya di dalam majelis iman. Maksudnya nu'minu sa'atan, kita bicara kebesaran Allah. Dalam Al-Quran itu ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Sudah beriman, suruh beriman. Ini jangan gagal paham ini. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, perkuat lagi, perbaharui lagi iman kalian. Kemarin kita mau lebaran, pengennya baru, Pak. Kalau kita mampu, pengen rumah yang baru, baju baru, kalau perlu istri baru. Tapi karena nggak mampu beli rumah baru, rumahnya dicat, biar nampak baru. Kalau baju mampu beli yang baru, sendal beli yang baru. Istri, nggak mampu, Dah istri lama dipoles saja, biar nampak baru, biar penampilannya baru. Kita ini seneng yang baru, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyukai iman kita ini yang baru. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui. Jadid, di situ kalau dalam nahwu sorof itu kan fa'ala, jad, fa'ala, maknanya apa? Kasroh. Ada yang mengatakan ta'adi, muta'adi. Perbaharuilah. Ada dalam kitab tasrif itu qatto'a al-habla, motong, enggak cuma sekali. Maka perbaharui itu terus dan terus. Dilalah alal kasroh, menunjukkan banyak. Enggak cuma sekali saja syahadat, tapi terus, syahadat lagi. Jadi ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita ini sering membicarakan Allah, membicarakan kehebatan Allah, membicarakan kebesaran Allah, maka kita ini akan tertanam,
keyakinan yang tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Jadi iman ini akan sempurna, kata ulama, ketika kita ini sudah berada di akhirat. Semua orang imannya sempurna ketika di akhirat. Tapi ketika di dunianya iman nggak sempurna, nggak ada gunanya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika engkau melihat orang-orang mujrimin, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak dosa, nakisur usik, menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Rabbana absarna, wahai Allah, wahai Tuhan kami telah melihat alam akhirat, begitu dahsyatnya. Wa sami'na, dan kami telah mendengar dulu ada dai yang mendatangi kami, mengajak kami. Farji'na, kembalikan kami ke dunia untuk apa? Na'mal solihan, untuk beramal soleh. Ya Allah, di akhirat nanti saya mau niat 4 bulan jalan kaki. Saya mau habiskan umur saya. Sudah nggak punya, mau dihabiskan. Na'mal solihan, inna mungkin, sesungguhnya kami telah yakin. Orang kafir pun nanti di akhirat imannya sempurna, yakinnya sempurna. Sudah di akhirat, tapi nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Jadi Subhanahu wa taala, maka kita ini sebelum menyesal yang selama-lamanya, makanya ada kesempatan. Ini Syawal ini insya Allah ada jamaah 40 hari. Dari markas ini akan ada jamaah keluar 40 hari. Catat nama. Karena apa? Seseorang yang sudah berada di akhirat ini semuanya menyesal. Yang masuk surga, menyesal. Masuk surga menyesal. Apalagi yang masuk neraka lebih menyesal. La yatakhassaru ahlal jannah illa bima fatat bi ghairi dzikrillah. Tidak menyesal dengan ahli surga kecuali dalam satu waktu yang berlalu tanpa adanya zikir. Jadi nganggur-nganggur itu sambil zikir biar nanti enggak nyesal. Di akhir ahli surga ini diperlihatkan pahala-pahala. Zikirnya subhanallah sekali, ditanamkan satu pohon yang besar sehingga bayang-bayangnya ini dikelilingi kuda tercepat 1000 tahun belum sampai di tempat semula. Saking gedenya pohon. Ini apa? Untuk orang yang baca subhanallah sekali. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita baca subhanallah kalikan 70 kali, berarti 70 pohon. Kalau kita di bulan Ramadan keluar kemarin, fisabilillah, misalnya 3 hari, kau baca subhanallah sekali, kalikan 1000. Yaumun fisabilillah khairan min alfi yaumin fi masyah. Sehari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari selain di jalan Allah. Kemarin sudah lewat, yang dikalikan 70 sudah lewat. Tapi sekarang yang dikalikan 1000 masih ada. Yang dikalikan 1000 masih ada. Nanti akan nggak ada lagi. Kalau apa? Kalau kita sudah meninggal, sudah nggak ada. Sudah ada kesempatan. Maka hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini kita semangat lagi. Iktikafnya, silaturahminya, setengah jamnya, musyawarahnya kita niatkan di awal Syawal ini kita niatkan man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Kalau di awalnya ini kita semangat, maka sampai akhir nanti sampai Ramadan lagi masih tetap semangat. Tapi kalau di awalnya ini redup, ya redup terus tambah dingin, lama-lama jadi es batu. Kalau sudah jadi es batu ini sudah pati rasa. Sudah dirasani serak rasa meneh. Ini boleh dicoba. Bapak ke rumah pegang es batu yang lama. Itu tangannya sudah enggak terasa lagi karena saking lamanya. Maka boleh kita niatkan nanti jamaah akan dikirim dengan 40 hari catatan nama. Yang penting niat dulu. Wah, saya mau ini. Yang penting catat dulu nanti diberangkatkan insyaallah. Boleh? Insyaallah ya. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sallallahu alaihi wa nasara wa asajdah wa hasanal ahzana wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min shawwal faka'annama shoma dahra kullaha. Al-hadis. Para alim, para ulama, asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, seluruh hadirin jemaah mahir yang sama-sama menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita. Ya, begitulah video yang kita buat. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengisi bulan Syawal ini dengan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan dahulu di bulan Ramadan, dengan semangat baca Al-Qur'annya, tadarus Al-Qur'an, salat-salat sunnahnya, zikirnya, dan amalan-amalan yang lain. Semoga di bulan Syawal ini kita bisa meningkatkan daripada amalan-amalan kita, dan kita menjadi golongan minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali dan termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.